Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisahatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ali Imran 162. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang mendorong orang beribadah. Satu namanya transaksi, yang kedua motivasi. Yang transaksi itu kaitannya dengan untung rugi. Ngapo kita sholat subuh ini? Karena 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ngapo kita sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Ngapo kita sholatnya di masjid? Karena setiap langkah kaki kanan ke masjid mengundang kebaikan dan langkah kaki kiri itu menghilangkan keburukan. Itu namanya ibadah karena transaksional. Nak ngaruh untung tulang. Kelas-kelas kita seolah yang aktif setiap subuh pagi di sini, setiap hari ke masjid, itu tidak lagi dasarnya transaksional, tapi dasarnya motivasi. Kalau keinginan dorongan dari dalam tuh orang tidak lagi untung rugi Bapak Ibu. Misalnya orang hobi dengan motor. Dia menghabiskan duit berjuta-juta untuk merombak motornya. Kata orang kelak kalau dijual ini laida ori lagi. Tidak ada nak dijual gitu. Dibuat model ini, buat model itu, dimodif model ini, modif model itu. Karena dia hobi. Tidak ada yang hijau untung rugi itu. Begitu juga dengan orang hobi dengan hal-hal yang lainnya. Dia tidak ngijau untung rugi, tapi kepuasan batinnya. Jadi kita sholat ke sini nih, insya Allah bukan lagi karena transaksional. Bukan kita tidak mengharapkan pahala, tapi kita tidak ngitung lagi pahala. Memang dorongan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kegiatan ini kita berlangsung terus sepanjang tahun. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah semenjak debat Pilwakot ini makin banyak pengamat politik. Kita tengok sampai-sampai diposting di Facebook. Ngapo sen kanan arahnya ke kiri, sen kiri arah ke kanan. Ngapo lain yang ditanya, lain yang dijawab. Sayang nian kandidat nomor ini, cak ini. Kandidat nomor itu, cak itu. Olah jadi pengamat politik kalau. Apa tindakan kita Pak Ustadz? Kalau lewat di dinding sosial media kita, di-skipkan baik. Ngapa di-skipkan baik? Mayoritas komentar orang itu selalu negatif menilai orang-orang yang sedang bertarung itu. Apa kaitannya dengan kita? Kalau kita ikut komen di situ, kita ikut juga menjelekkan orang lain.
Bahayanya apa? Atadruna manil muflis, kata Rasul. Tahu tak kamu orang yang bangkrut? Siapa yang bangkrut? Bawa amal solat, bawa amal zakat, amal haji, amal puasa. Kelak habis amal itu lantaran permohonan pertanggungjawaban dari orang yang kita sakiti hatinya. Dia bukan tim sukses aku katanya. Ngapa pula yang jelek-jelekkan aku? Dia bukan saudara aku, ngapa mereka? Nah ini yang kita khawatir. Tapi alhamdulillah ada saja kemajuan yang kita bisa lihat. Salah satunya adalah makin banyaknya pengamat politik. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 kali kita bersalawat pagi, 10 pagi petang, maka ada jaminan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita simak dalam hadisnya itu Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu asran wa hina yumsi asran atrakat syafa'ah." Rawahu Tabarani. 10 kali pagi, 10 kali petang, syafaat dijanjikan untuk kita. Man shalla alayya wahida, sallallahu alaihi biha asron. Sekali kita bersalawat, Allah janji balasannya 10 kali lipat. Kajian kita pagi ini, 4 cara meraih ridho Allah. Hidup ini, kalau kita sudah dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ya sudahlah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kenapa? Sudah. Itulah makna zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau visi hidup kita ini sudah kepada ridho Allah, tidak perlu kita lagi. Karena memang semuanya sudah dalam jaminan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun makhluk yang bergerak di muka bumi Allah ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Kelaklah kita cerita tentang keajaiban-keajaiban di zaman Rasulullah, yang Rasul pernah diketuk kepung rumahnya, lolos. Yang Rasul masuk ke dalam gua Thur, lolos. Yang Rasul mau dihunus dengan pedang, tidak juga menyebabkan beliau meninggal. Kenapa? Ada jaminan Allah. Zaman kekinian pun banyak cerita-cerita unik, menarik, nyata. Seperti kisah yang di Jawa tuh, yang ngejual tempe ke pasar kalangan harian. Tempe yang dibuat 2 hari yang sehari yang kemarin dijual pagi ini. Yang dibuat malam tadi dijual luso. Begitulah. Ngarokkan duit sekitar 50.000. Untungnya jual tempe itu. Yang dibungkus daun pisang. Itulah kerjanya. Bangun jam 3. Persiapan nak menuju pasar kalangan. Nah yang aneh itu pagi, yang satu pagi itu. Dia bangun jam 3. Sholat tahajud. Sebelum sholat, dia intip tempenya tuh. Buka. Belum jadi. Belum nyatu. Masih kacang. No, katanya. Alang kemeleset setini. Dia hitung jam 3, 4, 5. Kalau selesai subuh kelak, jadi pula. Ditutupnya lagi. Sudah tahajud, mandi. Sholat subuh, sambil masak. Dibukanya lagi. Belum juga jadi. Jam 7 nak kepakan ini. Dia berharap jam 7 atau ada keajaiban. Tetap dia bersiap. Selesai saran pagi, dia nak ke pekan, kalangan. Dibuka lagi jam 6 tuh, belum juga jadi. Ya Allah,
Mudah-mudahan sampai ke pasar kelak jadi. Dia lanjutkan ke bawah pasar, bawa tempe, belum jadi itu. Sampai di pasar, di grup jual tempe itu orang lah membentang jualan galau. Dia buka tempenya, alhamdulillah, belum juga jadi. Jadi orang jualan, dia tidak netes air matanya. Wajarlah. Dia berharap bahwa rezeki hari itu dari sekedar jual tempe. Kata yang lainnya, ngapo bude? Kok nangis? Enggak. Nangis? Enggak. Cuma kelilipan katanya. Kelilipan. Kok belum dibuka jualannya? Biarlah nanti-nanti aja. Itu. Yang lain habis tempe. Orang tidak perlu ngijo dia kan. Sibuk. Yang lain balik. Dia tidak berani buka jualan dia. Pasar landa habis, ada ibu-ibu yang agak elite lah. Elit. Pakai ngelap-ngelap keringat. Bude, orang yang jualan tempe arah mana ya? Ini. Tapi sudah pulang semua. Kenapa Bu? Saya pengen cari tempe. Tapi kalau bisa, yang belum jadi katanya. Tetegak bude itu. Kenapa Bu? Dibukanya yang kayak ini ya Bu. Oh iya, yang kayak ini. Lah kenapa Bu? Mau tempe yang belum jadi? Ya Allah bude, saya lah keliling pasar ini cari tempe yang belum jadi. Untuk apa? Anak saya kuliah di Korea Selatan S2. Kalau dikirim tempe yang jadi, sampai ke Koreanya tempenya bosok. Tidak bisa dimakan lagi. Tapi kalau tempe ini belum jadi, insya Allah besok sampai tempenya sudah jadi. Nggak. Berapa Bu? Seikhlasnya ibu bayar aja lah katanya kan. Bang tempenya belum jadi. Dikeluarkannya duit 200.000. Aku borongnya bude. Biasanya dapat untung 50.000. Yang orang kaya nih tadi untuk anaknya yang berharap kiriman tempe dibayar dengan 200.000. Kalau kita ridho kepada Allah, insya Allah Pak, ada baik jalan keluar. Tapi macam mana cara ridho kepada Allah ini? Nah ini baru kita masuk ke kajiannya. Banyak caranya. Kalau nak kita bahas galau kelak, sampai zuhur kelak. Kita kan sampai isyraq aja. Dari beberapa cara ini kita kumpulkan menurut pendapat para ulama ada 4 cara. Yang pertama ranah akidah. Cara meraih ridha Allah dalam ranah akidah ini dengan beriman kepadanya. Beribadah hanya kepadanya. Tidak menyekutukannya. Ini yang pertama. Ranahnya ranah iman. Ini sangat sederhana. Iman ini kesannya. Tapi luar biasa imbas dari iman kepada Allah ini. Ada janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah iman ini. Kita sedang dengar pengajian model ini Pak, tahu-tahu teguling, kata orang, ngapa nyoroboh tuh? Coba ditengok, pas dipasang tangan ke hidungnya, lah tidak bernapas lagi nih kata, mati. Belum ketemu saya hadisnya Pak, siapa yang mati sedang dengar pengajian masuk surga. Atau kita sedang sholat subuh berjamaah, kelepuk jatuh. Lah ngapa kayak ini? Kalau stroke kata orang, pas ditengok mati, belum juga terbaca siapa yang mati sedang sholat masuk surga. Tapi ada hadis dari Muaz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya
ketika menjelang kematiannya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Inilah iman. Yang jadi masalah, bisa tak kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan kita. Pas nak mati, la ilaha illallah, tek mati. Bisa tak? Bisa, Pak. Tapi di sinetron. Coba tengok di sinetron. La ilaha illallah, mati dia. Kenyataannya mungkin di antara 1000 ada 1. Mengapa bisa begitu? Kuncinya adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yardolakum salasan wa yakrahu lakum salasan wa yardolakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yakrahu lakum kila wa qala kasratas su'ali wa idaatil mali. Sesungguhnya Allah menyukai bagimu 3 perkara dan membenci 3 perkara. Dia menyukai kalian supaya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalian berpegang teguh dengan agamanya dan tidak berpecah belah. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak ada sumbernya. Banyak bertanya-tanya dan menyia-nyiakan harta. Itulah hadis diriwayatkan oleh Muslim tentang akidah, iman. Nah, iman ini nyukan tidak nampak. Gitu. Tebal tipis iman tuh tidak tahu gitu. Macam mana bentuk iman kita tidak tahu. Dalam listrik ini kira-kira iman tuh kayak strum. Macam mana strumnya lewat kabel ini kita tidak tahu, kita tidak pacak nengok. Walaupun lampu belum ada, kipas belum ada, sound system belum ada, ketua BKM lah ngomong, jangan disenggol kabel tu kelak yo, strumnya lah masuk. Tinggal nak matang lampunya kelak, bahaya kelak. Yo tu. Karena tidak yakin, ionian apa? Woi katanya. Lah masuk ni lah dikecek, strumnya masuk. Nya kan tidak nampak. Lanjut model itu barunya yakin. Sama kira-kira lah terpasang kalau kipas lampu. Kita ngomong ke Pak Ketua BKM, hidupkanlah Pak Imam, Pak Ketua, kipas ni panas, belum pacak strumnya belum ada. Ngapa? Belum terpasang di situ. Iya, kata-kata. Itulah iman sama amal soleh. Walaupun beramal kalau tidak kena iman, sio-sio kita. Beriman tidak ada amalnya, ada gunanya juga. Kalau iman kita turun naik, itu wajar. Rasul sendiri mengakui, al-imanu yazid wa yanqus. Turun harga sawit, naik iman kita. La ilaha illallah, kata kita, pupuk mahal, sawit murah. Berzikir terus kita. Allahu Akbar, kata kita. Kabila nikmatnya ni. Kalau sawit naik, turun iman kita. Bagi pas, kata kawan. Dapat 4 ton, jadilah kali 2-3. Tidak lagi berzikir tuh, imannya turun. Itu normal. Ini yang pertama. Kunci hidup kita ini, ridho Allah, ranah yang pertamanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat ini ngarukkan pahala. Macam mana bentuk pahala, berapa banyak pahala, tidak tahu kita. Tapi kita beriman kepada Allah, janji Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kecil baik kita buat, ada balasannya. Ranah yang kedua, mencari ridho Allah itu adalah amalia.
Apa gunanya iman kalau tidak ada amal? Bentuk daripada iman kita tu ada amal. Wujud dari iman itu muncul kepada pelaksanaan sholat. Walaupun bahwa orang yang belum sholat itu, insya Allah beriman juga. Tapi sholat butuh iman. Sebelum sholat, kita disuruh berwudu. Berwudu itu bukan membersihkan badan. Karena jauh lebih bersih mandi daripada berwudu. Kalau kita tidak bisa wudu, mungkin faktornya air tidak ada. Atau faktor penyakit kita tidak boleh kena air. Itu diperkenankan kepada kita tayamum. Bukan lagi pakai air, pakai debu. Cari debu yang bersih. Begitu masuk waktu sholat, kita tempelkan tangan kita ke debu tuh. Seletak, ditempel, ditepuk, ditiup. Nawaitu tayammamu li isbatis sholat lillahi ta'ala. Yang tadi ini muka ini bersih, laju tertempel debu. Tempel lagi di tempat yang lain, plak, tepuk, tiup. Tangan kanan duluan, tangan kiri. Tangan kiri oleh tangan kanan. Lalu sela-sela jari. Selesai. Kalau urusannya menghilangkan kotoran, maka tayamum justru menambah kotoran. Tapi kita yakin wudu itu bukan membersihkan dari kotoran, tapi membersihkan dosa kita. Maka komponen-komponen wudu itu yang rentan dengan dosa. Apa tuh? Tangan. Galak, nyubit, mungkin mukul, mungkin nerimo. Nerimo apa? Berapa suara di sini wan, katakan. Ai kami cuma 3 beranak, kata kawan. Titipnya, aku titip wan 600, katakan. Ai apa pula ini? Itu tuh. Lain dak. Ai kamu tidak nitip-nitip, aku juga milih, katanya kan. Iya wan yakin aku, tapi belum tentu milih aku. Kata, pacak nian kau, katanya. Nah besok orang datang lagi, ngasih 2,5. Lah ini rezeki ini. Kemarin 200, ini 2,5, katanya. Hilang yang kemarin. Nah ini dosa tangan. Itu. Dosa mulut, itulah kumur-kumur. Dosa hidung, dosa mata, dosa muka, dosa kepala, yang di dalam kepala tuh mikir macam-macam. Dosa kaki kita. Nah yang kita yakini bahwa yang kita sucikan itulah dosa-dosa. Itu bentuk amaliyahnya. Maka berwudu mesti kita juga seperti nak sholat, juga khusyuk wuduknya. Sempurnakan wuduk kita agar menjadi amal yang betul-betul terikat dengan sholat kita. Ini tentang masalah amalia. Banyak contoh yang lainnya. Zikir bisa dengan sholat, tapi awali dengan sholat. Awalu yuhasabu min abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Nah, kita berangkat dari orang-orang dahulu. Kalau kita lah jadi budak dunia ini, orang-orang dahulu itu cukup jadi pelajaran bagi kita, Pak. Ngapa? Dulu berjeger keren, orang terpandang tuh, Pak. Bukan punya mobil, mobil belum ada dulu. Bukan punya kebun luas. Karena waktu itu kebunnya luas galau. Yang bergengsi dulu tuh punya ternak, misalnya kerbau sampai puluhan ekor. Oh, berderet kerbaunya. Orang ngecek kerbau Pak Sianu tuh. Kerbau Pak Sianu. Entah kerbaunya tidak. Tapi karena kerbaunya banyak, asal kita tengok kerbau orang ngecek kerbau Pak Sianu.
Tapi dengan kerbau ini pemiliknya tidak dapat apa-apa. Ngapo? Berpuluh kerbau siko tidak terpotong untuk kurban. Berpuluh kerbau sekali tidak berangkat umroh, apalagi berhaji. Apa akhirnya? Kalau tidak kerbau itu mati duluan, pemiliknya mati. Akhirnya apa? Kerbau mati, makannya tidak, beramal tidak. Pemilik kerbau mati. Bukan cerita dongeng itu Pak, banyak dahulu. Karena melihara kerbau dulu tidak susah. Petang dicari, digiring balik. Pagi buka kandangnya, nyari makan dewe. Sekarang kerbau agak langka, walaupun masih banyak. Yang ada sapi. Ada orang punya sawit 5 hektar, diintegrasikannya dengan sapi sawit. Berpuluh sapinya di bawah sawit itu. Diajak kurban, tahun ini, tahun depan pecahnya. Selalu belum. Sapi berpuluh. Umroh ida, haji ida. Kena penyakit. Sapi paju bundung, lebar, selesai. Nangis tua, sapi bergelimpangan. Artinya apa? Kita tidak menikmati apa yang kita miliki. Amaliyah itu kemampuan kita berbagi. Kemampuan kita beribadah. Dengan segala macam kemampuan yang ada. Banyak yang pacak puasa, itu amaliyah. Yang pacak zikir, itu juga. Yang jihad juga seperti itu. Jihad ini bukan perang baik. Mendirikan rumah tahfiz sekarang itu jihad. Kadang-kadang rumah tahfiznya tegak, ustadznya tidak ada. Ustadznya ada, muridnya tidak ada. Ada ustadz, ada murid, kemampuan finansialnya, biaya operasionalnya tidak ada. Nah maka orang-orang yang sanggup mendirikan rumah tahfiz, pesantren itu jangan tengoklah besarnya. Kayak SD Ikro itu mulai dari TK. Bertahun-tahun TK. Lalu muncul SD. Lalu muncul SMA-nya. Begitu juga dengan pondok pesantren-pesantren yang ada itu. Dari kecil. Itu jihad. Menuntut ilmu pun berjihad. Yang ketiga, meraih ridha Allah dalam bentuk ibadah hati. Imbas daripada amaliyah sholat itu memunculkan akhlak. Akhlak itu sesungguhnya adalah amalan hati. Akhlak itu tidak pacak disandiwarakan. Berpura-pura baik itu namanya tahalluk, kata Quraisy Shihab gitu. Cukup bagus. Tapi kalau orangnya yang baik tidak disandiwarakan, pokoknya siapa main ke rumah dia suruh makan. Woi, kami baru sudah makan. Aku tidak nanya baru sudah atau belum. Tapi kalau ke sini makan dulu. Lah disiapkan oleh kayu kamu. Maka. Dan memang model itu orangnya. Tidaknya ngijo. Orang tuh kaya miskin. Bertandang ke rumahnya. Asal silaturahim. Diajaknya makan. Buah mangganya dioleh-olehinya dengan mangga. Nah itu akhlak. Bentuk daripada pengamalan sholat kita itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu pasti akan mampu mencerminkan orang tersebut terhindar dari keji dan mungkar. Itulah yang disebut dengan amalan hati. Hari ini 10 November, Hari Pahlawan. Siapa pahlawan zaman kini?
Mungkin anak yang putus sekolah karena ekonomi, dia kerja nolong orang tuanya. Lah pahlawan. Mungkin orang-orang yang bersedia dengan ilmunya membantu orang-orang yang teraniaya. Seperti mungkin kisah Ibu Supriyani yang 16 tahun honor, yang dia tidak nyentuh anak orang dikecek mukul, yang kalau nak damai bayar 50 juta, itu kan berita yang nyebar. Ada aja orang yang mau nolong dia teraniaya seperti itu. Itu pahlawan zaman sekarang. Ada ibu-ibu yang jatuh barangnya dari motor, tercecer. Ada anak SMA nengok model itu, dia berhenti turun dari motornya, dia kemasi barang-barang ibu itu, lalu dia kasih. Terlambat dia sekolah, barangkali itu pahlawan zaman sekarang. Dan itu tidak bisa dibuat-buat, Pak. Memang apalan keluar dari hati. Ada orang yang baru sudah nyebrang ke sini, dari situ nyebrang ke sini, tahu-tahu di sini ada orang yang tua. Ayo nek, katanya. Aku bilang, tidak usah, katanya. Ayolah. Kelak nenek tidak berani ke situ. Ayolah. Tidak usah, kata nenek itu. Woi nek, jangan segan-segan. Aku tulus mantu, ayolah. Akhirnya diseberangkan saya sampai situ. Kata nenek itu, astagfirullah. Alhamdulillah, nek. Bukan, aku nih baru dari sini, kau antarkan lagi ke sini. Gitu. Lah susahnya namaku itu tanya dulu. Jangan asal seret. Yalah payah nyebrang ke seberang itu, kita lagi ke situ. Walaupun nak berbuat baik, kiro-kiro. Nah ini akhlak. Dalam berumah tangga juga seperti itu. Ini. Jadi tidak bisa kita bukan apa namanya yang perang kayak dulu, tidak ada lagi. Tapi kita sekarang bisa jadi pahlawan dalam masyarakat. Saya banyak nonton apa namanya tentang orang yang bantu itu. Pilih nomor berapa? Atas atau bawah? Itu. Kalau yang pilih atas tidak dapat duit, kalau yang pilih bawah dapat duit. Mendak kasih baik. Ada orang yang pura-pura menjatuhkan duit sampai 500.000. Pak, itu uangnya jatuh, bukan uang saya. Tapi dekat kantong bapak. Iya, tapi bukan uang saya. Uang siapa, Pak? Saya tidak tahu, katanya. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Rupanya duit itu dijatuhkan oleh konten tadi. Saya salut dengan kejujuran bapak. Ini memang rezeki bapak. Amun nak ngasih kasih baik. Ini yang kadang-kadang untuk konten kreator. Jadi kita jadi pahlawan itu tidak mesti tercatat sebagai orang yang berjuang. Tapi kita bisa berjuang dalam bentuk apapun. Hanya zaman sekarang ini yang banyak muncul adalah ketidakpedulian. Dulu Pak, saya masih kecil, masih ingat. Kalau parit-parit lasrut, air tidak pacak ngalir, itu ada canang namanya. Nah bercanang kan, tok. Ada perintah patai, kabumen gotong royong ngadep umat masing-masing. Tok. Ada perintah patai, kabumen gotong royong ngadep umatnya masing-masing. Kira-kira artinya, tok mukul pagar nih. Ada perintah Pak Kades, besok pagi gotong royong depan rumah masing-masing. Hari Minggu saya ini, besok paginya turun kalau yang membersihkan rumput, yang membersihkan parit. Dulu tidak ada biaya, tidak ada uang makan minum, tidak ada yang bikin kopi, tidak ngopi dewe. Tapi kompak. Kini depan rumahnya lalang setinggi luntut, dia nyalakan pemerintah. Mano biaya pembersihan penebasan jalan ini.
Tidak turun-turun. Depan rumahnya betah. Maksud saya model itu tuh. Ini kondisi yang ada. Kubangan di depan rumahnya tuh. Betahnya nengok. Alangkah susah ngalirnya barang sejengkal dua jengkal. Cangkulkan dikit. Air tuh ngalir. Selesai. Nyamuk tidak pacak besarang. Dan dia kering. Kita bersih. Tergenang air. Mercik-mercik lah situ. Apa? Ketidakpedulian. Ini juga urusannya hati. Imbas dari iman kita beramal soleh. Imbas dari amal soleh dan iman ini memunculkan ibadah hati. Ibadah hati itulah ikhlas. Nah Allah itu melihat bukan berdasarkan kinerja kita, tapi keikhlasan kita. Dan ini bukan cerita bohong. Bukan cerita karang-karangan. Yang kisah bunuh 100 orang tuh. Belum sempatnya ibadah. Tapi ada keikhlasannya untuk tobat. Tobatnya diterima. Begitu juga dengan banyak kisah yang lain. Dan di dalam hadis dikatakan bahwa ada orang yang berebut masuk surga. Kata yang dermawan, kata Rasul, orang dermawan pertama masuk surga. Kata penghafal Al-Quran yang masuk duluan. Kata yang mati syahid karena jihad perang, yang jihad itu mati duluan. Kenapa seperti itu? Karena merasa amalnya masing-masing baik. Merasa dirinya yang paling berhak. Nah ini yang bahaya. Untuk itu tugas kita adalah macam mana menjaga keikhlasan kita. Bertumpu kepada ridho Allah. Sehingga memunculkan cerminan akhlak yang baik. Akhlak inilah yang dulu menjadi pujian orang terhadap kita Indonesia ini. Apa? Adat orang timur. Adat ketimuran. Ngapo? Kita memang beradat dan luar biasa. Dan adab serta adat ini itu adalah aplikasi dari keberimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, cara meraih ridho Allah itu dari ranah muamalah. Muamalah ini hubungan kepada sesama manusia. Duribat alaihimud dillat aina masukib illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali yang berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia. Sadar atau tidak kita nih Pak, setiap saat bersalah. Setiap waktu berdosa. Setiap detik kita ini tidak terkontrol. Itu pengakuan yang teramat jujur bagi orang yang beriman. Ngapo? Setiap sholat jadi rukun. Al-Fatihah itu. Allahu Akbar. Salah satu ayatnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Selesai sholat subuh nih, sholat zuhur gitu kelak. Dari subuh ke zuhur, banyak salah yang kita lakukan. Kejujuran itu diungkap lagi waktu zuhur. Minta lagi jalan yang lurus. Artinya kalau kita tidak sholat, jalan kita itu tuh tidak terkontrol. Apa sebab? Karena hubungan sesama manusia ini luar biasa imbasnya Pak. Macam-macam bentuknya. Ada dunia nyata, ada dunia maya. Kata kita baik, kata orang buruk. Kata kita buruk, kata orang baik. Walaupun buruk, tapi itu dilegalkan, bisa menjadi baik dia. Walaupun baik tapi tidak ada yang nak ngerjokannya, jadi seolah-olah kesannya buruk. Zaman sekarang model itu.
Hukum bisa jadi berubah ketika netizen ikut mendesak dalam posisi itu. Akhirnya terbongkar. Bentuk-bentuk model itu terjadi zaman sekarang. Inilah hubungan sesama manusia. Kita tidak pacak hidup sendiri. Kita tidak pacak walaupun dengan kemampuan yang ada, kekayaan yang ada, tidak bisa. Kita butuh orang lain. Nah, butuh orang lain inilah kita mencari sela-sela itu ridho Allah Subhanahu. Untuk itu perintah Allah, ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa. Batas kemampuan kita apa? Ketika kita bisa membantu orang lain, itu sudah namanya dermawan. Bukan dermawan itu menyerahkan setengah harta kita, tidak. Apa yang terbaik dari yang kita miliki, habis kita nih kelak. Kita nih bukan nabi. Nabi ngomong, sedekahkan yang terbaik yang kamu punya. Kita punya mobil sebuah itulah. Kita sedekahkan. Ya, patah kaki kita kelak. Apa yang punya kita? Tidak, bukan itu. Dermawan itu apa yang kita bisa sedekahkan. Tidak bisa dihitung nilainya. Keluar kita dari masjid ini kelak. Ada ibu-ibu gendong anaknya. Tuh, anaknya nangis. Kita nanya, ngapo anak itu? Entahlah, dari pagi tadi nangis nih. Lah kalau nak nyusu, tadi mulai ada. Mana bapaknya? Lah pejam dari tadi, tak tahu kemana ulun balik-balik. Astagfirullah. Kalau sakit, kata kita. Tidaknya sakit, sehat ini. Kita dekati. Ada apa? Ngapo kau ikut nangis juga nih? Ngasuh anak, ada apa? Coba cerita. Kamu ribut dengan laki kau? Tidak. Ngapo? Anak ini habis susunya, bapaknya tidak berduit. Allahu Akbar, kata kita. Susu apa yang biasa diminum? Ada susu kotak yang harganya 75.000. Nah, 150 kita kasih. Belilah 2 kotak. Melancitnya pergi ke toko, membeli susu 2 kotak itu, anaknya aman. Bisa jadi amal terbaik dari kita, itu kelak. Itu dermawan namanya. 150 cuman sepen seslop. Itu tuh. Kita puasa dulu dari merokok. Kali 15.000 sebungkus tuh. Kali 10, 150.000. Itu. Sekarang itu kita sumbangkan. Tapi anak orang selamat. Dia pacak nyusu sampai 2 minggu dari sedekah kita itu seminggu. Itu luar biasa. Nah inilah yang kita cari. Inilah yang kita bisa bantu di sela-sela keterbatasan kita dengan ekonomi kita. Ablum minana. Di samping itu, jangan pula kita cepat suuzon. Ngapo? Bebuah mangga kita kasih dia mangga. Bebuah pisang kita nyu pisang. Gulai ayam kita antar ayam. Begitu rambutannya sampai ke tanah. Langitam masaknya. Sebijinya tidak tawarkan dengan kita. Kita langgeleng alang pula kejedit orang. Pas maghrib dia potong dahannya. Pakai L300 nian. Orang ngangkutnya. Begitu subuh selesai besoknya kita ketemu. Banyak dapat duit mang kata kita. Duit apa kata. Menjual rambutan tadi malam. Hehehe katanya. Ngapa pula ketawa. Lumayan juga caknya buah rambutan. Rambutan tu masam katanya. Makanya dibuang. Tidak kunjuk dengan kamu tu. Tidak terkasih kami baik tidak termakan. Kita lah suuzon duluan. Kita pikirlah dijual tidak ngasih kita. Padahal untuk menyelamatkan kita. Itu yang kadang-kadang apa yang ditengok oleh mata ni kadang-kadang galak tertipu gitu Pak. Bisa jadi bulan puasa kita nengok Pak Haji songkok putih bersorban.
Tapi kopi tangan kanan, rokok tangan kiri. Spontan kita ngomong, haji kelambet. Kata kita. Awak haji merokok pakai. Siapa tahunya baru sampai dari Jambi atau dari Padang nunggu jemputan anaknya. Musafir dia namanya. Ada haknya tidak puasa. Kita yang terlalu cepat menilai. Nah, hubungan sesama manusia ini seperti itulah bentuknya. Kalau terlalu cepat menilai, kita kadang-kadang tertipu oleh gaya. Ada ibu-ibu ke pasar Panorama. Baju buruk bayar dia tuh. Cacam kata kita ibu ini. Apa tidak ada baju yang elok. Begitu dia keluar pasar, lah nunggu sopir sama mobil Alphard. Kata kita. Tipu kita sederhana. Tapi ada orang yang necisnya. Kena lumpur dikit. Astagfirullah. Cici. Rumah atap miye. Itu. Atap bio rumahnya. Jadi penampilan ini kadang-kadang sering menipu. Bapak Ibu, saya pikir itu kajian kita. Karena saya tengok di jadwal sholat ini. Kita terbit mataharinya itu lewat 43. Isroknya. Inilah. Lewat? Saya pikir demikian, mohon maaf pada Allah Mahampun, memang tidak dikasih slot tanya jawab supaya saya tidak sibuk nyari jawab-jawabnya. Pada Allah Mahampun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.